Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Darmas Raya TV. Pagi ini kita sudah bersama Bapak Dr. Haji Gusmal SEMM. Selamat pagi Pak Gusmal. Selamat pagi Adinda Mardi. Ya, pagi ini kita akan mencoba berbincang-bincang mengenal Bapak Gusmal lebih dekat. Mulai dari perjalanan hidup hingga perjalanan karir menjadi bupati 2 periode di Kabupaten Solok. Mungkin Bapak bisa cerita sedikit sama kami Pak, seperti apa riwayat perjalanan hidup Bapak sehingga bisa menjadi bupati 2 periode di Kabupaten Solok Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa Darmas Raya TV yang saya hormati. Saya ingin menceritakan kepada kita semua bahwa saya adalah seorang pegawai negeri yang mulai diangkat pada tahun 1986 yang lalu, bekerja di Bapeda Kabupaten Solok. Terakhir karir saya sebagai sekretaris daerah Kabupaten Solok pada tahun 2004 yang lalu. Dan hanya setahun menjabat sekda, pada tahun 2005 saya mencalonkan diri menjadi Bupati Solok pada pemilihan langsung pertama tahun 2005-2010. Alhamdulillah ketika itu saya sudah membangun sebuah komunikasi yang baik dengan seluruh masyarakat Kabupaten Solok, karena pada saat yang sama saya adalah ketua lembaga kerapatan adat Minangkabau Kabupaten Solok yang dekat sekali dengan para tokoh masyarakat Kabupaten Solok. Saya membina hubungan sudah sangat lama, saya mengharmonisasikan hubungan dengan masyarakat sudah sangat lama, dan saya sering melakukan kunjungan ke rumah-rumah masyarakat, ke rumah-rumah penduduk, ke tokoh-tokoh masyarakat, ke nenek mama, alim ulama dan Mulukan Duang, sehingga saya sangat akrab sekali dengan masyarakat di Solok. Dan pada tahun 2005 Periode pertama bupati Pak ya? Ya. Nah, itu periode pertama itu kan pertama kali pemilihan langsung Pak ya? Ya. Kok sampai ada kepercayaan masyarakat itu berapa? Itu rahasianya seperti apa ya Pak? Kok warga mau menitipkan kepercayaan untuk Bapak mimpin Kabupaten Solok Pak? Jadi begini ceritanya, ketika pemilihan langsung pertama itu, saya kebetulan sudah menjadi ketua lembaga kerapatan adat alam Minangkabau, dan oleh pimpinan ketika itu Pak Gamang Juli, saya jabatan sebagai kepala badan pengelola keuangan, dan saya diperintahkan oleh beliau agar sering-sering membangun komunikasi dengan para wali negari, dengan para kepala desa, dalam rangka pemahaman kepada masyarakat tentang wajibnya membayar pajak masyarakat. Sehingga ketika itu saya keliling-keliling seluruh Kabupaten Solok, membuat saya lebih dekat dengan para pemimpin negari, dengan para pimpinan desa, sehingga terjadi komunikasi yang bagus. Sehingga ketika saya mencalonkan diri menjadi Bupati Solok, tidak kesulitan saya mendatangi masyarakat, karena itu sudah keseharian saya. Saya yang namanya kepala BPKD, kepala bagian pengelola keuangan daerah, itu hubungannya dengan masyarakat. Bagaimana mengajak masyarakat, bagaimana mengajak pemuka masyarakat untuk selalu patuh membayar PBB. Itu masyarakat mau Pak diajak bayar pajak Pak? Kan pada saat itu belum motivasi untuk pajak kan sebenarnya dari masyarakat belum ada. Jadi begini, saya datangi masyarakat bahwa di negari memberikan pemahaman bahwa pajak ini sebenarnya jumlahnya sangat kecil dibandingkan dengan kenyamanan masyarakat usaha. Kita kan beri memahamkan masyarakat bahwa kita hidup di dunia ini dijamin oleh pemerintah, ke mana-mana aman, ke pasar aman, ke kebun aman, ke sawah aman. Yang kita bayar itu sebenarnya. Jadi kalau dibanding nikmat yang diterima oleh masyarakat dengan kewajiban masyarakat membayar PBB sangat kecil sekali. Sehingga kalau ketika kita berikan pengertian, mereka paham dan mereka mau bayar. Artinya Bapak memberikan rasa kepada masyarakat secara langsung Pak? Iya. Bapak langsung turun atau siapa yang langsung. Bapak langsung Pak ya? Oke, artinya kedekatan dengan masyarakat itu kuncinya agar masyarakat percaya kepada kita Pak ya? Ya. Nah itu Bapak sudah menjadi bupati Pak, terus Bapak terpilih sampai 2 kali Pak. Itu apa Pak latar belakang kok masyarakat tetap mempercayai Bapak untuk bupati 2 kali ya? Ini hanya satu saya lihat, bahwa ketika hubungan silaturahim dan seluruh masyarakat kita bangun dengan sebaik-baiknya, kita tidak pernah memberikan beban kepada masyarakat
dan kita tidak pernah menyakiti masyarakat. Kita selalu memberikan kabar-kabar gembira, kabar-kabar baik kepada masyarakat. Kalau ada hal-hal yang bermasalah, kita coba menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Jika ada hubungan batin dengan masyarakat, Pak, ya? saya dengan masyarakat, sehingga ketika saya maju menjadi bupati kedua kali itu tidak masalah. Bahkan saya katakan ketika saya maju kedua kalinya itu, saya katakan kepada para pimpinan masyarakat, pada tokoh adat, saya tidak punya uang. Kata masyarakat kepada saya, tidak usah bapak pikirkan uang, seuang biar kami memikirkannya. Itu memang benar juga. Ketika saya mencalonkan diri menjadi bupati 2 kali itu, saya tidak punya modal. Untuk kampanye tidak punya modal. Sehingga suatu kali saya pernah diingatkan oleh KPU Kabupaten Solok bahwa diingatkan melalui LO saya. Nanti itu Pak Gusmal kita tidur. Kampanyenya selalu ramai setiap hari, tapi tak ada laporan biaya kampanyenya. Kami jawab, yang akan kami laporkan itu apa? Karena tidak pernah membiayai. Artinya memang tanpa mengeluarkan biaya, masyarakat yang datang. Jadi dibiayai oleh masyarakat. Ya. Akhirnya kita buat laporan juga. Laporan itu bunyinya begini aja, kampanye dibiayai oleh masyarakat. Itu aja. Artinya secara individu tidak ada yang harus dilaporkan ya Pak ya? Tidak ada. Ya. Walaupun masyarakat sangat antusias Iya. mengikuti acara kampanye Bapak. Ya, benar. Pak, dari 2 periode Pak, saya dengar Bapak memiliki beberapa atau sederetan prestasi Pak. Seperti apa Pak prestasi yang pernah didapat selama menjadi bupati? Jadi selama menjadi bupati, saya bekerja sesuai dengan tuntunan yang ada. Ketika menjadi bupati kan ada yang namanya visi kepala daerah, Saya patuh, saya manut kepada visi yang sudah tersedia. Bagaimana nanti mencapai program-program yang sudah diprogram melalui RPJMD. Itu saya membangun di periode kedua, saya membangun pemerintahan yang bersih, yang berbawah dengan 4 pilar pembangunan. Saya bangun, yang pertama yang selalu saya katakan, saya tidak membangun sektor pendidikan, karena bagi saya berpikir akan lebih mudah masyarakat hidup kalau pendidikannya lebih baik. Kenapa? Karena ilmu yang didapati oleh masyarakat akan mengembangkan dirinya untuk membuka peluang-peluang kerja. Sehingga saya memfokuskan diri menjadikan sektor pendidikan sebagai sektor utama pembangunan. Pikir saya begini, kenapa? Karena yang paling penting itu dibangun adalah SDM, sumber daya manusia. Karena manusia hidup berasal dari SDM-nya. Walaupun sebenarnya menjadi bupati yang bekerja di bidang pendidikan tidak pernah terkenal, karena coba kita pikirkan, kalau kita membangun bidang pendidikan hari ini, anak yang masuk sekolah hari ini, kita selesai jadi bupati dia baru kelas 5, kan tidak bisa dilihat hasilnya. Tapi kita tahu kita sudah mulai mendidik anak-anak dari awal. Nanti kita tidak tekan atau tidak apa-apa, tapi yang penting kita membangun pendidikan. Karena kita yakin nanti anak-anak yang kita didik nanti akan jadi manusia-manusia besar juga. Artinya jadi generasi penerus yang baik. Iya. Pak, itu di bidang pendidikan Pak ya. Di bidang adat seperti apa perhatian Bapak terhadap masyarakat? Jadi ada yang pertama itu kan sektor pendidikan. Itu di pilar keempat kami membangun bahwa setiap pembangunan yang ada di Kabupaten Solok itu harus berdasarkan adat dan agama. Dengan sandaran kita ada usaha di syarak mengatur adat bangkai. Ketika itu saya membangun sebuah program yang dimulai oleh wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat. Ada tokoh masyarakat yang datang kepada saya, Pak Bupati katanya, saya mau nanya, kira-kira apa yang paling berat tugas Pak Bupati saat ini? Tugas pada itu hanya satu, dia bilang. Apa tugas pada itu? Merubah karakter manusia dari karikatur yang tidak jelas menjadi manusia yang baik. Apa caranya? Saya berpikir-pikir diskusi dengan kawan bahwa kita harus memulai merubah pola pikir masyarakat, merubah iman masyarakat, dan merubah karakter masyarakat. Saya mulailah
sektor pendidikan. Sektor pendidikan kan ada yang namanya sekolah umum, ada yang namanya sekolah agama. Saya ingin menyamakan, setidaknya mensejajarkan pendidikan umum dengan pendidikan agama. Sehingga di Kabupaten Sandow saya proklamirkan yang namanya sekolah umum berbasis pesantren. Oke, seperti apa itu, Pak? Nah, jadi dia sekolah umum mulai dari SD sampai ke SMP. Dia sekolah umum tapi aromanya aroma pesantren. Apa maksudnya? Di sana ada pendidikan Al-Quran, ada pendidikan bahasa Arab, ada pendidikan tafsir. Nah, kemudian anak-anak setiap zuhur salat berjamaah di masjid. Jadi itu saya tidak makan, itu sudah saya perdakan. Maksudnya saya ingin pendidikan ini dilanjutkan. Karena sekarang waktu itu sangat timpang pengetahuan agama antara anak sekolah umum dengan anak pendidikan agama. Jauh berbeda dulu, Jauh Pak, ya? berbeda. Nah, sedangkan karakter masyarakat kita seperti itu, mau menang sendiri, tidak mau diatur. Saya ingin menyamaratakan. Nah, itu untuk pendidikan itu sudah jalan kalau tidak salah sekitar 5 tahun jalan. Sudah banyak sekolah umum dan pesantren di Solo ini, di setiap kecamatan sudah ada. Kalau tidak salah sudah hampir 40 buah sekolah SMP kata itu sudah berbasis pesantren. Nah, itu untuk anak. Kemudian sampai biar masyarakat bagaimana? Kan dasarnya masyarakat ini. Ya. Bagaimana merubah karakter masyarakat ini? Saya ajak masyarakat sholat subuh berjamaah. Saya keliling-keliling Kabupaten Solo lakukan sholat subuh. Saya ajak masyarakat untuk sholat subuh berjamaah di masjid-masjid. Mulanya memang agak susah. Saya temui di beberapa masjid. Kadang-kadang jam subuh 5 pagi itu tak ada orang. Nah, kalau pun ada orang agak 2 atau agak 3 orang jalan terus. Kalau akhirnya berubah juga masyarakat kita. Artinya karakter dari agama awalnya dirubah, Pak, ya? Dirubah ya. Jadi artinya mereka diajak ke agama. Karena kalau mereka diajak ke agama, mereka yakin bahwa apabila agama jalan, sadak ya. Apabila agama jalan, saya yakin adat akan jalan. Karena adat pasti sadak bisa dikelola. Kita dulukan dulu bagaimana agama ini jalan. Kalau agama sudah jalan, adat menurut nanti. Itu masalah di Bupati sudah selesai, Pak. Artinya Bapak sudah melaksanakan dengan baik dan sebaik-baiknya, Pak. Nah, sekarang kenapa sampai terpikir untuk maju di DPR RI lagi, Pak? Ini gimana ceritanya nih, Pak? Alhamdulillah begini ceritanya. Saya ini memang suka memikirkan masyarakat. Bagaimana kita hidup berguna untuk orang lain. Nah, itu prinsipnya bagaimana kita hidup berguna untuk orang lain. Saya pikir-pikir kalau saya masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup, bagaimana saya bisa berguna untuk orang lain. Kalau untuk jadi bupati, tidak mungkin lagi saya. Sudah gubernur deh, Pak, ya? Untuk jadi gubernur masih lama nih. Iya. Dan saya tidak mungkin jadi gubernur lagi, karena saya tidak berkeinginan lagi jadi kepala daerah. Jadi satu-satunya jalan, satunya cara apa saya harus ikut bekerja, ikut bersaing dalam arena politik. Maksudnya menjadi anggota legislatif. Kenapa? Karena anggota legislatif ini juga punya daya tekan yang kuat pada pemerintah dalam rangka bagaimana mensejahterakan masyarakat. Yang saya ingat juga ini, yang saya ingat pendidikan juga. Saya melihat ya bahwa di masyarakat kita masih banyak anak-anak yang putus sekolah di tingkat STTP, putus sekolah di tingkat STA. Saya agak risau kalau ke depan anak-anak kita masih juga pendidikannya rendah, tidak bisa berdialog dengan orang lain. Karena kita tahu bahwa masa-masa ini sampai 2045 ini kita kan berada dalam masa bonus demografi. Artinya penduduk usia produktif lebih besar dari penduduk usia non produktif. Kalau penduduk usia muda itu kita tidak didik, ada harapan kita akan menjadi bangsa yang rugi ke depan. Maka saya berpikir bagaimana saya bisa berperan agar bisa menaikkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak. Nah, yang saya bayangkan anak putus sekolah ini, coba bayangkan di desa, di Nagadi, sebagian besar masyarakat kita duduk di sektor pertanian. Saya punya data di Sumatera Barat
62,5% itu rumah tangga pertanian. Artinya adalah bahwa 62% lebih masyarakat Sumatera Barat hidup pada sektor pertanian. Nah, sektor pertanian ini saya lihat yang paling parah itu adanya ada buruh tani. Kalau petani pemilih oke, agak aman. Petani penggarap oke, agak aman. Tapi yang buruh tani ini, sedangkan dia ada menyerahkan anaknya sekolah. Bagaimana dia bisa menyerahkan anaknya sekolah kalau dia hanya buruh tani? Coba bayangkan. Nah, jadi maksud saya, kalau saya ikut di DPR nanti, saya akan coba menggiring pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, bagaimana menerapkan program wajib belajar 12 tahun. Maksudnya gini, wajib belajar 12 tahun maksudnya setiap anak pasti tamat SMA. Nah, kalau anak sudah tamat SMA, cara berpikirnya sudah agak mulai dewasa. Nah, sekarang bagaimana meningkatkannya ke tingkat yang lebih tinggi? Saya juga punya pemikiran kalau sesuai dengan pemikiran saya, setidak-tidaknya yang kurang kita saat ini adalah orang-orang miskin. Orang miskin itu kan boleh dikatakan tidak ada sarjana di sana. Iya. Yang banyak saja kan orang kaya. Saya juga berpikir bagaimana nanti ya menaikkan pemerintah, mendorong pemerintah daerah untuk membuat program bagaimana di setiap rumah tangga miskin ada sarjana. Nah, jadi kalau di rumah tangga miskin sudah ada sarjana, sudah seimbang masyarakat kita ini. Nah, dulu ketika saya kecil, saya sebenarnya tidak yakin bisa jadi sarjana ya. Kenapa ya? Karena ketika saya kecil, saya waktu berumur 4 tahun, ibu saya sudah meninggal. Ibu saya meninggal ketika saya umur 4 tahun. Kalau sudah ibu meninggal, bapak kan sudah ada di rumah lagi. Sehingga praktis saya hidup dengan nenek, dengan 2 orang kakak. Kakak saya perempuan. Sampai tamat SMA, aman-aman lah. Aman-aman sampai tempat saya dengan nenek dan kakak bisa lah. Ketika mau masuk perguruan tinggi, mulai timbul persoalan. Yang bapak saya tidak mampu membiayai saya, nenek saya juga tidak mampu membiayai saya, kakak saya juga tidak mampu membiayai saya. Akhirnya apa yang timbul? Saya menangis. Saya harus ikut sekolah, tapi tidak ada biaya. Tapi kata orang, di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Ya. Nah, ketika saya sudah agak bermenung agak sedih, Berpikir berminum juga Pak ya? Begitu juga. Datang kakak saya yang perempuan ini, katanya, kamu mau kuliah juga? Iya, saya mau kuliah. Nah, begini aja lah. Itu ada kerbau 1 ekor. Ada kerbau 1 ekor. Kerbau yang kamu gembalakan itu milik kamu. Ya. Saya heran. Punya saya kerbau itu. Tapi sudah jelas yang punya kerbau itu semena saya. Tapi oleh kakak saya itu dikatakan ke saya, jual saja lah itu. Jadi saya pas mulai besar hati saya kan, oke lah. Timbul semangat Pak ya? Timbul semangat. Akhirnya dijual lah sawah. Dijual lah kerbau itu. Kerbau itu untuk masuk ke Fakultas Ekonomi Unan Padang. Jadi rasanya ya, dia kuliah zaman lalu lebih besar dari sekarang. Iya. Kalau sekarang kan masuk kuliah tinggi kan ada yang 1 kerbau. Nggak perlu menjual kerbau bisa Enggak. kuliah sekarang ya? Saya dulu menjual kerbau baru bisa kuliah. Nah, sehingga saya kuliah, jadi orang kuliah jadi mahasiswa ya. Mau tinggal di mana? Mau tinggal di mana lagi? Rupanya gudang ini belum habis kontraknya. Saya tetap tinggal di gudang Sampai habis masa kontrak Pak ya? sampai habis masa kontrak. Tapi kakak saya tinggal di Sudah pindah. di penuh. Tapi beras dikirim istri saya. Iya. Dari Kerinci dikirim terus beras ke Padang. Nah, saya itu dengan kawan saya di gudang itu berdua. Gudang yang besar itu saya masih ingat. Gudang besar Kadang itu gudang nomor 61. Saya tinggal dengan kawan saya di sana yang di orang sini juga. Nah, itu beberapa tahun. Akhirnya timbul lagi persoalan. Gudang habis kontrak. Kita mau pindah ke mana lagi? Mau pindah ke mana lagi? Kuliah belum selesai ya Pak? Belum. Saya dipindahkan ke ada saudara sebandung saya ini bekerja di Balai Harta Peninggalan di Padang. Ya. Dia tinggal
di kantor catatan sipil di Padang. Dia dititiplah kami di sana. Kamarnya hanya sebesar ini, seperti kamarnya. Kecil ya? Sebenarnya nih. Jadi di kamar itu hanya satu, bisa dibuat satu buah divan. Satu buah divan hanya untuk dia sendiri. Iya. Sedangkan saya berdua di sini. Di situ ada saya, ada adik tingkat saya di sana juga. Jadi gimana caranya? Nah, karena begini aja katanya. Kalian, kata kakak saya itu, kalian tidur di kantor. Kantor catatan sipil itu kan di belakangnya kamar kan dibuka itu. Iya. Jadi kami malam tidurlah di Kantor. di meja kantor. Iya. Ada kami berdua tidur yang di ruang kepala, di ruang luar. Tapi dengan syarat pagi-pagi harus dibersihkan kantor, harus nyapu kantor, harus buka kantor. Pokoknya bersih lah. Kita pergi kuliah pagi kan harus bersih. Rupanya Madi digaji juga kita. Ada gaji juga. Sebagai ya tukang Petugas bersih kebersihan. kantor, iya. Digaji juga kita 2.000 sebulan. Nah, 2.000 sebulan lepas juga uang kuliah. Iya. Nah, jadi 2.000 sebulan kami kan berdua. Iya. Jadi 4.000 sebulan. Yang 2.000 saya bayarkan uang kuliah, yang 2.000 itu bayar sambal, Lauk ya, bawa dan makan. Nah, itulah perjalanan kami ketika kami sebelum menyelesaikan kuliah. Nah, kemudian juga setelah kakak saya itu yang tempat saya tinggal ini sudah pindah rumah, dia sudah beristri, pindah rumah lagi. Kan tidak mungkin gabung dengan dia lagi. Iya. Akhirnya terakhir saya tinggal di Alang Laweh. Kontrak lagi Pak. Kontrak lagi dengan adik saya yang lain. Ada adik sepupu saya tinggal bersama dia sampai selesai kuliah. Terus baru masuk bekerja Pak ya? Setelah itu, setelah selesai kuliah, saya masuk kerja. Sebenarnya saya bekerja di Departemen Sosial Republik Indonesia, dan saya pikir-pikir ketika itu saya bekerja di Solo. Saya berpikir-pikir lah, entah kenapa ya, orang Pemda ini agak ceria-ceria. Saya pindahnya lah ke Pemda, itu pikir saya. Sehingga saya bulatkan tekad, saya mengundurkan diri sebagai Pegawai di Depsos. Pindah ke Kementerian Dalam Negeri. Nah, saya ditempatkan di Kabupaten Solo, di Bapeda Kabupaten Solo. Beda. Ya. Nah, di sanalah saya memulai karir saya Sampai jadi sekda. Pak, Bapak hari ini sudah bergelar doktor Pak. Itu kok bisa sampai S3 terpikir? Saya dengar itu mulai kuliah untuk S3-nya setelah jadi bupati Pak ya? Iya. Nah, itu gimana Pak? Kok sampai mau Pak? Jadi begini. Motivasinya apa Pak? Motivasinya begini. Saya tahu bahwa otak manusia ini makin lama makin kecil. Kalau tidak diajak berpikir, kita bisa jadi pikul. Jadi hanya itu motivasi saya. Ketika saya mau mengakhiri jabatan di periode bupati yang kedua ini pada tahun 2020, saya diundang oleh UNP sebagai alumni. Sebenarnya saya diundang sebagai alumni untuk memberikan dukungan ke UNP agar program MSc Manajemen ini berkualifikasi A. Sehingga kami diwawancarai oleh orang dari surveyor dari Jakarta. Akhirnya karena kami banyak yang mendatang dapat akreditasi A UNP ini. Nanti saya ngomong, Pak, kemarin ini saya 2019 daftar ke program S3, tapi tidak diterima. Kenapa? Karena pada saat tes saya ada rapat di Jakarta, sehingga saya tidak bisa lulus. Apa kata orang NB? Masa Pak Usman tidak bisa lulus? Dia tidak ikut tes, ikutlah lagi kita. Saya ikut lagi. Nah kebetulan ketika saya ikut terakhir itu seleksinya lewat apa? Online. Nah, agak aman. Diterimalah saya pada kuliah waktu di pertengahan 2020. Jadi hanya itu motivasi saya tidak mau jadi orang pikun. Saya mau ingin berguna oleh masyarakat, sehingga pemikiran ingin berguna juga oleh masyarakat. Sehingga saya, kalau kita sudah kuliah, pasti baca.
pasti diskusi. Nah, itu yang membuat saya semangat, karena kata dosen saya di Padang itu, ini Pak Gusmal ini luar biasa ini, umurnya sudah tua tapi semangat. Pak, ini maju di DPR RI, saya dengar masyarakat sangat antusias mendukung Pak ya. Insya Allah. Itu apa kuncinya Pak? Mereka itu selalu berharap kepada Bapak untuk bisa berbuat lagi mengabdi untuk masyarakat. Begini, karena menurut saya bahwa setiap masyarakat yang saya kenal, mereka punya harapan bahwa saya ini mungkin bisa menolong mereka. Bahwa saya ini memang mereka harapkan untuk bisa bergerak membangun masyarakat kita ini. Kenapa? Karena saya bergaul dengan masyarakat tanpa ada RSCP, tidak ada apa namanya? Survei. Tidak ada keuntungan yang mau saya peroleh dari masyarakat, kecuali keuntungan apa namanya rohani, keuntungan materi tidak ada yang saya harapkan. Sehingga saya bergaul seperti air saja mengalir. Di mana saya pergi, semua orang saya kenali, semua orang sudah saya tegur. Oh ya begitu aja lah. Artinya menjaga silaturahim, pendekatan dengan masyarakat itu yang paling penting Pak ya. Ya. Jangan sampai tinggalkan masyarakat. Nah, Jangan sampai tinggalkan masyarakat. Dan satu-satunya modal saya hanya itu Pak. Mati. Uang tidak punya, yang lain tidak punya, hanya pergaulan dengan masyarakat. Sehingga saya yakin bahwa masyarakat ini menghargai persahabatan. Ya. Oke, terima kasih Pak Gusmal, bincang-bincangnya sudah memberikan motivasi bagi pemirsa semua. Demikianlah bincang-bincang kami bersama Bapak Dr. Haji Gusmal SEMM. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.